Pajaknya mati di Februari 2020, open bid di 55 juta, lakunya di 61.500.000. Oke, selamat pada pemenangnya mendapatkan Karimun di 38 juta rupiah. Open bid di 54 juta, lakunya di 58.500.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat lo semua yang lagi ada di channel gue. Oke, balik lagi. Saat ini kita lagi ada di Balai Lelang Sun dan kita akan mengikuti proses lelang tertutup dari Balai Lelang Sun ya. Nah, di sini ada sekitar 30 unit kendaraan yang akan dilelang pada sore hari ini, dan luar biasanya amplop yang sudah terkumpul sekitar 50 amplop ya, dan rata-rata minimal satu amplop itu ada 2 NIPL. Jadi kira-kira hampir sekitar 100 kurang lebih ya NIPL yang daftar pada sore hari ini. Oke, gimana keseruannya? Kita langsung aja cek. Kita di office-nya Balai Lelang Sun untuk mengikuti proses lelang tertutupnya dari Balai Lelang Sun. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dalam acara lelang online dan media Zoom meeting yang diselenggarakan oleh PT Balai Lelang Sun, salah satu balai lelang yang bergerak di bidang industri lelang otomotif. Pada kesempatan hari ini, kami akan melelangkan yaitu kendaraan mobil, lelang terbuka untuk umum. Bapak dan Ibu yang sudah menyetorkan uang jaminan, kami anggap sebagai pembeli beretikat baik. Dan penawaran kali ini dengan memakai sistem amplop tertutup. Jadi Bapak Ibu cukup datang ke sini, menulis penawaran, masukkan di dalam amplop tertutup. Amplopnya masih tertutup, ada 51 amplop yang akan kita buka satu persatu dan langsung kita rekap. Dan perlu diketahui juga bahwa lelang hari ini sudah terregister dalam register lelang nomor 094/06/PL2.13/2020 tanggal 2 Juli 2020. Baik, untuk menyingkat waktu saya akan langsung bacakan amplopnya. Sebelumnya saya akan hitung dulu. Pas 51 amplop, mohon dibantu untuk dibuka 51 amplop para saksi dari Balai Lelang. Sering. Baik, langsung saja. Pak Rizky siap? Siap. Oke, kita bacakan pelan-pelan. Sudah tidak ada yang pertama NIPL 08, 09, 010 dan 011. Menawar lot nomor 4 66.500.000. Lot nomor 7 75.500.000. Lot nomor 8 110.500.000. Lot nomor 11 56.500.000. NIPL nomor 26. Menawar lot nomor 8 115 juta. NIPL nomor 60. Menawar lot nomor 14 33 juta. NIPL nomor 17. Menawar lot nomor 8 105.500.000. NIPL 033. Menawar lot nomor 16 55 juta. NIPL 030. Menawar lot nomor 4 66.500.000. NIPL 063. Menawar lot nomor 14 35.500.000. NIPL 042. Menawar lot nomor 7 79 juta. NIPL 003. Menawar lot nomor 11 58 juta. NIPL 024. Menawar lot nomor 2 94 juta. NIPL 023. Menawar lot nomor 14 33 juta. NIPL 004 Soleh Abdul Rahman. Menawar lot nomor 8 112 juta. NIPL 035 atas nama Siti. Menawar lot nomor 14 32 juta. NIPL 016 atas nama Marjono. Menawar lot nomor 8 113 juta. Adakah yang masih belum melakukan penawaran? Banyak ya? Sudah. Baik, langsung saja kita rekap hasilnya. Tadi dari 51 amplop sudah kita buka dan sudah kita rekap hasilnya. Perlu diketahui sebelum saya bacakan hasilnya, untuk nanti yang hasilnya sama atau draw, disiapkan teleponnya. Saya akan undi atau saya akan adu hanya terhadap pemenang lelang yang melakukan penawaran yang sama. Jadi penawarannya terbatas, hanya yang melakukan penawaran yang sama. Ketika nanti tidak terdapat kesepakatan, maka saya akan undi dengan koin. Ya, baik, cukup dimengerti. Lanjut Pak Rizky. Lanjut Pak, saya pelan-pelan ya Pak.
Baik, berhubung tadi jadwal waktu dari Zoom meeting kita sudah ditutup secara otomatis, tapi nggak apa-apa, kita masih ada recording dari video, nanti kita akan share ke para peserta lelang. Jadi pada prinsipnya kita tetap menjaga protokol kesehatan dan juga kita tetap menjaga transparansi di dalam pelaksanaan. Baik, demikian sudah kami bacakan hasil lelang. Nanti kami akan memberitahukan kepada peserta lelang, dan pada lelang hari ini tidak ada yang draw atau tidak ada yang sama, tidak ada yang melakukan penawaran yang sama, jadi langsung saya close untuk hari ini cukup. Dan saya mewakili segenap balelang yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih saya mohon maaf yang sebelumnya. Topik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, gue ada di lotnya Balai Lelang Sun, dan di sini hasilnya sudah ada di tangan gue. Dari 30 unit kendaraan yang ada di Balai Lelang Sun, ada sekitar kurang lebih 14 ya yang laku pada sore hari ini. Nah, apa aja? Saksikan video gue sampai selesai. Kita langsung cek unitnya satu persatu ya. Oke guys, kita mulai dari ini. Ini adalah Toyota Avanza G Automatic Transmission tahun 2015, dan di sini odometernya sudah 80 ribuan. Pajaknya di Januari 2020, dan di sini di open di 92 juta, lakunya di 94 juta. Dengan kondisinya ini masih terbilang B ya katanya. Cuman kalau gue lihat di sini eksteriornya sih masih C ya. Ada beberapa baretan kasar dan baretan halus di bagian bumper sebelah kiri, dan juga bagian sebelah kanan nih dekat tulangan catnya sudah menjamur seperti ini ya. Dan ini harus di repair. Kondisinya di C ya kalau gue bilang di eksterior, bahkan banyak yang harus di repair nih. Nah, kalau di kondisi bagian sebelah kiri dari depan masih normal, termasuk di belakangnya, dan interiornya termasuk masih kategori B, mesinnya di kategori C. Ya, selamat untuk pemenangnya mendapatkan unit Avanza G Automatic Transmission tahun 2015, dan di sini pajaknya mati di Januari 2020. Eksteriornya di C, interiornya B, ban mesinnya juga di C. Open bid di 92 juta, lakunya di 94 juta ya. Selamat untuk pemenangnya. Kita langsung ke lot berikutnya. Oke guys, lot selanjutnya ini sudah ada di videonya open house di video Dozo 21, dan kita akan cek. Ini adalah Avanza Veloz ya, 1500 cc, pastinya automatic transmission tahun 2013 nih. Dan di sini pernah kita bahas, jadi teman-teman langsung aja cek untuk eksterior interiornya di videonya Dozo 21. Di sini di open di harga 84 juta rupiah, dan lakunya juga di harga dasar nih, di harga 84 juta rupiah dengan nota pajaknya atau STNK-nya nggak ada. Jadi di sini kalau dari plat nomor habis di bulan 5 2023 ya. Ini kondisinya seperti ini. Selamat kepada pemenangnya mendapatkan unit Veloz dengan harga dasar nih 84 juta rupiah. Kita langsung ke lot berikutnya. Oke guys, ini adalah unit berikutnya yang laku. Oke guys, ini adalah Kijang Innova yang V Extra Automatic Transmission tahun 2008, dan di sini odometernya di 208 ribuan. Pajaknya mati di bulan Juni 2020. Open bidnya 75 juta rupiah, dan ini agak sedikit rame, lakunya di 79 juta rupiah. Dan ini sudah ada ya reviewnya di video Dozo 21. Dan buat teman-teman langsung aja cek di deskripsi untuk tentang review dari unit-unit yang sudah gue sebutkan tadi ya. Dan di sini kendalanya salah satunya ada di matic-nya yang lemot ya. Cuman selamat untuk pemenangnya mendapatkan unit Kijang Innova tahun 2008 yang tipe V ini. Pajaknya mati di Juni 2020 dengan open bid 75 juta, lakunya di 79 juta rupiah. Kita langsung ke lot sebelahnya nih. Kijang Innova juga ini laku nih. Oke guys, ini adalah Kijang Innova yang tipe G manual transmission dan tahun 2012, dan pajaknya mati di Oktober 2020. Odometernya ada di 103 ribuan. Dengan kondisinya di sini eksteriornya masih terbilang C, interior C, dan mesinnya C ya. Cuman di sini masih good condition lah kalau gue bilang. Open bid di 100 juta rupiah, dan di sini lakunya di 116 juta rupiah. Kita akan selidiki sedikit saja. Untuk di eksterior ada beberapa ya baretan seperti di bawah bumper, lip, headlamp ini masih terbilang cukup oke. Catnya butuh dipoles, tapi ini masih terbilang cukup baik. Velgnya dengan OEM dari Toyota, dan kondisi bannya masih sekitar 60-70%. Kita langsung cek di belakang nih. Oke guys, ini kondisi di belakang dari Innova. Ada beberapa baret-baret halus dan kasar di bagian bumper. Ada 2 titik sensor mundur di bagian belakang. Headlamp sebelah kirinya agak sedikit menguning ya di bagian yang putihnya ini, yang beningnya. Di bagian belakang sebelah kiri dari belakang ini terlihat masih cukup normal. Kita coba cek di sebelah kanannya nih. Nah, ini bagian dari sebelah kanannya Kijang Innova. Stop lampnya masih terbilang cukup oke, dan ini masih terbilang cukup normal ya untuk bodinya. Kita langsung intip di interiornya nih.
Oke guys, ini di bagian interiornya, head unitnya sudah double din, TV seperti ini, kondisinya masih terbilang cukup oke ya. Joknya trim bawaan pabrik masih terbilang cukup, belum terlalu kusam, hanya butuh dibersihkan sedikit. Untuk setirnya masih terbilang cukup ya, hanya sedikit kusam aja nih butuh di salon. Jadi kondisinya kalau gue bilang masih cukup baik untuk interiornya. Oke guys, ini adalah unit Kijang Innova G manual transmission tahun 2012. Eksteriornya terbilang C, interior masih cukup baik, mesinnya terbilang cukup ya. Dan di sini pajaknya mati di Oktober 2020 dengan odometernya di 103 ribuan, open bid 100 juta rupiah dan lakunya di 116 juta rupiah, dan ini tadi jadi rebutan. Selamat untuk pemenangnya mendapatkan unit Kijang Innova ini di harga 116 juta rupiah. Kita langsung cek ke unit berikutnya. Oke guys, ini akhirnya laku juga ya, ada yang mau. Ini adalah Datsun Cross 1200 cc manual transmission tahun 2018 nih, odometernya masih 21 ribuan, pajaknya mati di bulan Mei 2020 dan open bid di 68 juta, lakunya di harga dasar juga ini 68 juta rupiah, hanya satu yang bid ya, dan kondisinya ini masih terbilang cukup baik ya. Ini pernah kita review di beberapa video Dozo 21 ya, kondisinya masih terbilang cukup shiny. Lalu di sini teman-teman bisa cek aja sendiri, kondisinya masih di 21 ribuan odometernya, masih terbilang cukup normal keseluruhannya, termasuk di bannya ya. Kita intip di bagian interior ya. Oke guys, ini di bagian interiornya dari Datsun, dan di sini sudah beberapa kali dilelang ya. Head unit sudah double din, masih bagus dan kondisinya masih terbilang cukup baik nih. Jadi kondisinya sih masih terbilang baru ya untuk interiornya, masih baunya masih wangi juga nih di interiornya. Oke guys, ini adalah unit Datsun Cross tahun 2008 automatic transmission, odometer di 21 ribuan dan di sini pajaknya mati di bulan Mei 2020. Open bidnya di 68 juta rupiah, lakunya juga di 68 juta rupiah. Sekali lagi selamat kepada pemenangnya mendapatkan unit yang terbilang cukup baik ya. Oke guys, ini kita lanjut unit yang laku berikutnya. Ini adalah Suzuki Swift ST Special Edition Automatic Transmission tahun 2008, odometer di 98 ribuan, pajaknya mati di Februari 2020 dan di sini open bidnya 55 juta rupiah, lakunya di 61 juta 500. Jadi ini cukup banyak juga ya yang minat dengan Swift. Kondisinya sudah ada di deskripsi, jadi teman-teman langsung cek aja. Untuk di open house-nya saat itu gue sudah nge-review tentang Swift ini. Kondisinya kalau gue bilang sih masih terbilang eksteriornya C arah ke D, interiornya masih cukup dan mesinnya masih C tapi arah ke D sedikit ya. Oke, sekali lagi selamat pada pemenangnya. Ini adalah unit Suzuki Swift ST Special Edition Automatic Transmission tahun 2008, odometer di 98 ribuan, pajaknya mati di Februari 2020, open bid di 55 juta, lakunya di 61 juta 500. Oke, selamat pemenangnya. Kita langsung ke lot yang laku berikutnya ya. Oke guys, ini juga laku berikutnya, nanti akan kita review karena belum masuk di video open house ya saat itu. Ini adalah Toyota Vios yang tipe G yang masuk di generasi kedua tahun 2011 ya, automatic transmission dengan odometernya di 127 ribuan, pajaknya mati di November 2019 kemarin nih. Jadi ini salah satu PR. Dan di sini di open di harga 66 juta rupiah, lakunya di 69 juta 500. Dan ini kondisinya pemenangnya sudah coba tes unitnya, mesin masih terbilang cukup, interior ada beberapa PR ya, tapi ini di body kit kondisinya sih masih terbilang cukup oke. Nah ini mau langsung dibawa unitnya dengan kondisinya ini semuanya masih terbilang cukup oke. Nah teman-teman bisa lihat ya, ini ada beberapa renggang di bagian bumper, termasuk di bumper belakang, dan sudah ada diffuser juga dan body kit. Ini harus butuh sedikit di repair sih. Jadi untuk di eksterior ini terbilang kondisinya di C arah ke D ya. Bilang untuk interiornya masih terbilang cukup, mesinnya juga C arah ke D. Oke, sekali lagi selamat kepada pemenangnya mendapatkan unit Vios tipe G yang generasi kedua ya, 2011. Odometer di 127 ribuan, pajaknya mati di November 2019 kemarin. Open bid 66 juta, lakunya di 69 juta 500. Oke, kita langsung ke lot berikutnya. Lanjut guys, ini yang laku berikutnya. Ini adalah Nissan Evalia yang tipe XV, manual transmission tahun 2012, odometer di 67 ribuan, pajaknya mati di bulan Mei 2019 kemarin dan open bid di 54 juta, lakunya di 58 juta 500. Sudah ada reviewnya ya di deskripsi, jadi teman-teman langsung dicek di video open house tentang review unit-unit yang sudah menang di lelang ini ya.
Nah, jadi kalau dibilang di eksterior bannya ini butuh ditambal karena sudah ada yang bocor ya di bagian belakang sebelah kanannya. Oke, seperti inilah kondisinya. Jadi ada beberapa cat yang harus di repaint juga dan ada beberapa bodi yang sedikit di repair. Interiornya masih oke sih. Oke, sekali lagi selamat pada pemenangnya mendapatkan Nissan Evalia XV manual transmission tahun 2012. Pajak yang mati di bulan Mei 2019 kemarin, odometer di 67 ribuan, open bid di 54 juta, lakunya di 58.500.000. Oke, sekali lagi selamat kepada pemenangnya. Kita langsung menuju ke lot berikutnya yang laku. Ya, ini yang kemarin juga kita review pas open house ya, FPV. Oke, kita cek aja dulu. Ini adalah Suzuki FPV SDX automatic transmission tahun 2012, odometernya di 257 ribuan. Pajak yang mati di Februari 2020 kemarin. Dibilang eksterior masuk ke kategori C arah ke D, interiornya masih terbilang cukup dan mesinnya arah C ke D ya. Untuk lebih jelasnya teman-teman langsung cek di deskripsi video open house tentang unit yang akan dilelang di Balai Lelang Sun untuk hari ini ya. Oke, open bid di 63 juta rupiah, lakunya cuma di 64.500.000. Jadi selamat kepada pemenangnya mendapatkan unit FPV SDX automatic transmission 2012 ini dengan harga 64.500.000 ya. Kondisinya masih terbilang cukup oke. Ini harus dicuci dan sedikit dipoles ya. Jadi kondisinya sih masih terbilang cukup baik. Oke, selamat kepada pemenangnya mendapatkan Suzuki FPV SDX tahun 2012 dengan harga 64.500.000 dan ini atas nama PT. SPH-nya ada semua termasuk dokumen lainnya. Sekali lagi kepada pemenangnya selamat dan kita langsung ke lot berikutnya yang laku. Ini nih tua-tua keladi akhirnya juga laku ya, dan ini ada yang minat juga. Kita langsung cek. Ini adalah Toyota Kijang KF yang long atau disebut Kijang baru ya pada masanya. Dan ini tahun 2004, odometernya ada di 386 ribuan. Pajaknya mati di Oktober 2020 nanti nih. Masih rutin dibayar pajaknya. Dengan eksterior ini terbilang masih C, interiornya C juga, dan ini mesinnya juga kondisinya terbilang di C ya. Jadi buat teman-teman langsung aja cek di deskripsi di video open house-nya waktu pas diliput sama Dozo 21. Open bid-nya di 40 juta rupiah, lakunya di 53.500.000. Oke, sekali lagi selamat kepada pemenangnya mendapatkan Toyota Kijang KF yang long ya, atau yang disebut Kijang baru nih pada masanya. Tahun 2004 dengan odometer di 386 ribuan. Pajaknya mati di Oktober 2020 nanti, open bid di 40 juta, lakunya di 53.500.000. Selamat kepada pemenangnya mendapatkan unit old school ini ya. Oke, next guys, ini yang laku berikutnya dan juga sudah ada di reviewnya Dozo 21 kemarin. Ini adalah Nissan Grand Livina XV automatic transmission tahun 2011, odometernya di 76 ribuan dan pajaknya mati di Februari 2020 kemarin. Ini kalau dibilang masih serba C ya teman-teman, langsung aja cek secara visualnya dari video Dozo 21 pas open house. Open bid di 58 juta rupiah, lakunya di 61 juta nih. Oke, sekali lagi selamat pada pemenangnya mendapatkan Nissan Grand Livina XV tahun 2011 automatic transmission, odometer di 76 ribuan, pajaknya mati di Februari 2020 kemarin. Open bid 58 juta dan lakunya di 61 juta rupiah. Selamat pada pemenangnya. Kita langsung ke lot berikutnya. Oke guys, lanjut. Ini ada unit yang laku lagi dan belum masuk ya di videonya review Dozo 21 kemarin, nanti kita review sedikit. Ini adalah Suzuki Karimun Estilo 1100 cc manual transmission tahun 2008 nih. Dan di sini odometernya sudah di 135 ribuan. Pajaknya mati di Juli 2020. Open bid 30 juta rupiah dan lakunya di 38 juta rupiah. 38 juta sudah dapat unit seperti ini ya. Oke, kita cek untuk eksterior. Headlampnya sudah pudar ya kalau gue bilang. Lalu kondisi di bagian bodi sebelah kiri ini masih terbilang cukup normal. Catnya sudah di repaint semua. Sein defender mikanya sudah hilang. Di cangkang spionnya ini sudah memudar dan agak ngedoff ya warnanya. Velg masih OEM dari Suzuki-nya dan dengan kondisi bannya di kondisi 50% kurang lebih. Kita cek di bagian sebelah bempernya ini sudah ada baret ya, dan agak sedikit kurang presisi di bagian fender dan bempernya nih. Kita cek di bagian sisi satunya sebelah kanan. Oke guys, sama mika sennya di fender sudah tidak ada. Kondisinya masih cukup apik ya kalau gue bilang. Dan di sini kondisi di bagian kanan dari bagian depan ini terbilang cukup normal. Kita langsung intip di belakangnya. Ya guys, ini di bagian belakang dari Suzuki Karimun Estilo-nya masih terbilang cukup normal. Hanya beberapa baret-baret kasar dan baret-baret halus ya di bagian sebelah fender belakangnya dan di bagian bumper belakang nih, jadi tidak presisi di bagian sebelah kirinya.
Stop lampnya masih terbilang cukup oke. Kita cek di sisi satunya. Di sisi satunya sih masih terbilang sama ya, hanya beberapa baret-baret dan kurang presisi di bumper, dan ini sudah cukup renggang kalau gue bilang. Tapi masih oke, masih bisa di repair. Kita intip bagian interiornya. Oke, ini di bagian interiornya kalau gue bilang sih head unitnya nih sudah diganti, jadi dipakai head unit double din yang biasa. Lalu bagian dashboardnya sih kurang rapi ya, jadi sudah pernah dibongkar kayaknya. Door trimnya masih terbilang oke, lalu di bagian setirnya masih terbilang cukup baik, dan di sini joknya ya, cuman kurang terlihat. Joknya ini adalah sarung jok, warnanya putih dan sedikit abu-abu, tapi ini di trim bawaan pabriknya sih masih terbilang cukup oke. Untuk interiornya ini masih terbilang cukup ya kalau gue bilang ya. Oke, ini adalah Suzuki Karimun Estilo 1100cc manual transmission tahun 2008 nih, warna merah, dan di sini odometernya di 135 ribuan. Pajaknya mati di Juli 2020, which is ini bulan sekarang ya. Kondisi eksteriornya terbilang C, interiornya C, dan mesinnya C ya. Jadi di sini masih serba C. Open bid di 30 juta, lakunya di 38 juta rupiah. Oke, selamat pada pemenangnya mendapatkan Karimun di 38 juta rupiah. Oke guys, karena hujan turun dan ada unit lagi yang belum terreview, yaitu adalah Xenia yang putih ini dan Xenia yang hitam. Berhubung juga hujan, jadi mungkin ini sudah ada di reviewnya Dozo 21 dan Avanza putih ini ya. Oke, karena hujan sudah turun nih guys, jadi kita sudahi aja videonya. Semoga video ini bisa menjadi informasi dan manfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa dicek di deskripsi, ada video tentang open house dari Dozo 21. Sekian aja video gue akhiri sampai di sini. Semoga menjadi manfaat. Jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video gue dengan cara subscribe-nya. Gue Dozo 21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.